Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, kasih itu mempunyai ungkapan. Setiap orang memutuskan untuk mengasihi, maka ada ungkapan yang ditunjukkannya untuk mewujudkan kasih itu. Bila kita menelusuri kitab suci, maka kebenaran kasih itu yang paling nyata adalah dalam diri Yesus Kristus. Allah adalah kasih, kasih adalah kurban. Karena Allah sungguh-sungguh mengasihi kita dan seluruh dunia ini, maka Allah tidak segan-segan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal itu. Berangkat dari kasih Allah kepada kita, hari ini kita dapat mengerti undangan Yesus kepada kita bersama. Yesus dalam Injil Yohanes hari ini mewartakan kepada kita sebuah undangan supaya kita hidup dalam dan dari sabdanya. Yesus dengan lugas mewartakan kepada kita hari ini, jika seseorang mengasihi aku, maka dia akan menuruti firman-Ku. Dan bila orang menuruti firman-Ku, aku dan Bapa-Ku akan tinggal bersama dengan dia. Yesus memanggil kita semua supaya kita hidup dalam dan dari sabdanya. Dan ini adalah jaminan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Bahwa kita hidup dalam firman-Nya, dan bila orang hidup dalam firman-Nya itu, Yesus menjanjikan maka Dia akan mengutus Roh-Nya kepada kita supaya kita semakin mengerti kebenaran dari sabda itu. Dan yang paling penting dikatakan oleh Yesus hari ini, kalau kita mau setia dalam sabdanya, selain Roh itu tinggal dalam hati kita, maka damai sejahtera akan menyertai setiap hidup kita. Damai itu berbeda dengan damai yang dapat diberikan oleh dunia ini. Karena damai yang dari Kristus itu adalah abadi sifatnya. Maka dengan demikian saudara-saudari, kita dapat mengerti kebenaran ini, bahwa kita hendaklah tidak lagi gelisah dan gentar hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Yesus wartakan hari ini adalah panggilan untuk terus membaharui diri kita sehari-hari. Mengusahakan bagaimana supaya iman kita ini sungguh-sungguh mengakar terus-menerus dalam Kristus. Supaya kita boleh tidak hanya membaca firman itu, mendengarnya dalam hidup kita, tapi menjadikan sungguh-sungguh landasan. Landasan di mana hidup kita ini dapat ditopang dengan kokoh. Maka menuruti firman itu berarti saya mau memutuskan dari hari ke hari percaya kepada firman Tuhan dan hidup daripadanya. Yesus berulang kali, saudara-saudariku yang terkasih, menegaskan kebenaran ini kepada kita. Terutama dalam Injil Yohanes, mari kita dengarkan apa yang Yesus tegaskan ini. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Satu penegasan yang begitu jelas dari Yesus kepada kita, bahwa firman itu selain sebagai sebuah pewartaan dari para rasul, ini adalah sebuah identitas saya sebagai murid Yesus. Dan ini adalah pintu gerbang untuk melihat dan mengetahui kebenaran siapakah saya, siapakah Allah bagi saya. Dan itu akan memerdekakan saya, memenangkan saya dari segala bentuk keterbelengguan dosa-dosa di dalam hidup saya.
Jika seorang mendengar firman dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Itu kata Yesus. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita merenungkan pewartaan dari Santo Yohanes ini, maka Yesus itu seolah ingin menunjukkan kepada kita bahwa kamu telah mendengar firman itu, maka hiduplah daripadanya. Tidak ada sumber yang selalu memberikan hidup yang baru kepada kita selain dari sabda Tuhan itu sendiri. Maka hidup dalam sabda Tuhan ini adalah sungguh-sungguh ungkapan dari setiap orang yang percaya, ungkapan kasihnya kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang yang menuruti firman Tuhan menjadi kenisah Tuhan. Ini satu gambaran yang bagus sekali untuk kita, yang membuat hidup kita itu selalu menemukan makna yang lebih dalam. Bahwa setiap kita yang mau mendasarkan hidup kita ini pada sabda Tuhan, itu bukan hanya hidup kita ini lalu menjadi tahu banyak tentang sabda Tuhan, tapi hidup kita ini ternyata menjadi kenisah pribadi Allah di dalamnya. Allah, Yesus dan Allah Bapa diam di dalamnya. Itu bahasa kitab suci untuk menunjukkan dimensi Trinitas. Tapi yang paling penting adalah bahwa Allah itu berdiam di dalam diri saudara-saudari. Maka di perikop yang lain ketika Yesus mengatakan bahwa engkau adalah bait Allah, itu bukan hanya sebuah cetusan verbal belaka. Itu adalah sebuah kebenaran, esensi terdalam dari hidup Kristiani. Bahwa saya ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Allah berdiam di dalamnya. Di mana hidup saya bukan lagi dikendalikan oleh ego saya, perasaan-perasaan saya, tapi Allah mengendalikan seluruhnya hidup saya ini. Hal itu terjadi saudara-saudari, karena ada hati yang mau mengasihi Allah. Di mana ada hati yang mau mengasihi Allah, di situ ada kerinduan untuk bersatu dengannya. Di mana ada hati yang mau mengasihi Allah, ada kerinduan di sana untuk bersatu dengan Tuhan. Maka dalam Tuhan, lalu kita dalam kesatuan dengan Tuhan, kita lalu menyembah Tuhan, bukan lagi dalam yang lain, bentuk yang lain, tapi dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukanlah karena pengetahuan dan kekuatan kita. Itu adalah karunia Roh Kudus yang membimbing dan memampukan kita semua untuk memaknai secara baru Allah yang hadir di dalam hidup kita. Maka benar sekali bila kita merenungkan hidup kita ini sejatinya Tuhan sudah menganugerahkan roh itu, maka perlu kita dengan rendah hati membuka selubung-selubung dalam pikiran dan hati kita ini dari segala banyaknya tirai yang menutupi, supaya kita boleh menyerukan kembali Roh Kudus itu. Biarlah dia yang menggerakkan hidup kita ini, supaya kita boleh melihat dengan lebih jelas, secara lebih baru Allah di dalam hidup kita. Santo Paulus mengajar kita bahwa kita tidak tahu lebih baik diri kita ini selain roh itu. Bukan hanya mengetahui tentang diri saya, tapi juga mengetahui Allah dengan segala eksistensinya, kebenarannya. Itu adalah karya Roh Kudus. Maka menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu hanya mungkin bila kita ini dibantu oleh Roh Kudus. Akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungkanlah apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Bila kita mau sungguh-sungguh membiarkan diri kita hidup dalam roh, hidup dalam sabda Tuhan,
maka damai sejahtera itu menjadi milik Anda, menjadi milik saya. Ternyata damai itu saudara-saudari bukanlah dari yang lain, bukan dari materi, bukan dari jabatan, bukan dari kondisi-kondisi dari luar hidup kita. Sabda Tuhan hari ini menunjukkan kebenaran pada kita bahwa damai sejahtera itu yang diberikan oleh Yesus itu pertama-tama adalah dari intimitas hati saya dengan Yesus. Di mana hati yang dekat dengan Yesus, disitulah mengalir damai sejahtera. Dalam Yesus kita temukan damai dan kepastian. Maka jangan gelisah, jangan gentar hatimu hanya dalam kebenaran ini. Bila hati kita mau terus-menerus dekat dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda, mari kita melanjutkan peziarahan ini. Pastikan diri kita selalu berjalan dalam terang sabda Tuhan. Ada banyak nyala terang yang lain di dunia ini yang mungkin bisa memberi Anda seolah-olah seperti mercusuar yang membimbing, tapi bukan itu kebenaran yang sejati. Sabda Tuhan itulah terang yang sesungguhnya. Bagaikan bintang yang mempertemukan para gembala dengan Yesus, demikian juga sabda Tuhan ini adalah juga terang yang akan menuntun setiap hati kita ini pada Yesus di lubuk hati kita masing-masing. Hidup kita akan kokoh dibangun di atas sabda Tuhan. Tuhan memberkati.